Kembali lagi di Kasmaran, Kencan Sehat bersama RSUD Prambanan. Saya, Dr. Hamim, sebagai dokter RSUD Prambanan, dan ini membawakan acara Kasmaran. Kasmaran ini merupakan program inovasi dari RSUD Prambanan yang dikemas dengan bentuk diskusi santai bersama ahli dengan membahas topik-topik yang sedang marak, terutama masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat. Sobat Ikhlas, saat ini kita sudah bersama dengan Dr. Putri Septiani, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSUD Prambanan, dan hari ini kita akan membahas tentang serangan jantung. Selamat pagi Dr. Putri. Halo Mas Hamim. Nah, terima kasih dok sudah menyempatkan mampir ke Kasmaran ini ya dok ya. Iya, sama-sama. Untuk pagi ini kan kita topiknya ini kan tentang serangan jantung dok. Iya. Serangan jantung ya. Boleh nggak dok sharing dikit dok tentang sebenarnya jantung itu di manusia itu sebenarnya fungsinya apa sih dok? Oke, jadi kan kita hari ini mau ngobrol tentang serangan jantung ya. Nanti yang pertama kan kita perlu tahu dulu nih kerja jantung yang sehat itu yang seperti apa gitu. Nah, jantung itu sebenarnya kan organ tubuh yang fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu dia terdiri dari ada otot-ototnya yang sangat kuat dan dia menerima makanan serta oksigen dari pembuluh darah yang namanya koroner itu yang ada di sekeliling jantung, yang dia jadi fungsinya pembuluh darah koroner ini adalah untuk mensuplai atau memberi nutrisi pada otot-otot jantung supaya bisa bekerja dengan baik, seperti itu. Itu yang fungsi pada jantung yang sehat gitu. Kemudian di dalam jantung sendiri itu ada beberapa bagian-bagian ya, jadi ada yang namanya serambi jantung, ada bilik jantung, yang mana itu nanti dihubungkan dengan katup jantung namanya. Nah, itu juga salah satu organ yang bisa terkena penyakit sih di bagian katupnya. Cuma sekarang ini karena kita membicarakan untuk serangan jantung, nanti yang kita bicarakan lebih ke pembuluh darah koroner yang tadi itu fungsinya menutrisi dari jantung. Pembuluh darah jantung koroner ya berarti itu ya? Ya, jadi kalau biasanya itu masyarakat awam gitu bilangnya sakit koroner gitu atau serangan jantung gitu, itu yang terkena adalah penyumbatan di pembuluh darah koroner atau pembuluh darah yang menutrisi jantung. Oh, berarti serangan jantung itu ya berarti kurang darah gitu berarti istilahnya ya, kurang darah ke jantung gitu. Ya, jadi lebih ke kurangnya suplai darah karena adanya pembuluh darah yang tertutup penyumbatan. Nah, itu penyumbatannya itu biasanya karena ada penumpukan plak di pembuluh darah koronernya itu yang bikin terjadinya serangan jantung gitu. Kalau boleh tahu nih gejala paling sering apa sih dok kalau misalnya serangan jantung ini? Gejalanya itu biasanya berupa keluhan seperti nyeri dada, kayak dadanya itu berat, sakit, panas, atau seperti tertimpa beban berat seperti ditekan gitu. Kemudian kadang ada yang bilang seperti terbakar, seperti itu kalau untuk yang di daerah dada. Nah, gejalanya itu dia bisa ada juga penjalaran atau seperti merambat gitu, nyarinya itu dari dada terus kadang bisa menjalar juga ke punggung atau ke lengan kiri atau bisa juga ke rahang atau wajah bagian kiri gitu. Jadi memang dia gejalanya bisa macam-macam, tidak selalu hanya di dada saja, kadang bisa juga seperti nyeri ulu hati gitu juga bisa. Memang jadi agak susah kalau keluhannya nyeri ulu hati terus ada mual muntah gitu, jadi kan agak mirip dengan sakit lambung ya. Tapi kalau yang khas tadi ya yang seperti sudah disampaikan itu yang gejala yang di dada tadi, yang kadang bisa menjalar juga dari punggung atau ke bagian tubuh yang sisi kiri atas, bisa di lengan atau bisa juga di wajah. Oh, berarti kayak nyeri dada yang menjalar gitu ya, berat menjalar itu mungkin serangan jantung ya dok itu ya? Ya bisa jadi, kalau itu yang cukup khas keluhannya ya, jadi biasanya yang dari dada terus menjalar. Terus ini buat kalau misalnya orang-orang kalau misalnya tiba-tiba merasakan hal seperti itu, yang pertama kali harus dilakukan apa sih dok?
kalau misalkan ada keluhan seperti itu, nyeri yang khas yang ke arah jantung seperti yang sudah disampaikan tadi ya, jadi dia harus yang pertama segera mencari bantuan atau mencari pertolongan, bisa dengan menelpon ke unit gawat darurat atau fasilitas kesehatan terdekat, atau langsung datang ke UGD, klinik atau rumah sakit terdekat gitu. Jadi karena kita harus memastikan ini beneran serangan jantung atau bukan, karena kalaupun keluhannya pas yang tidak khas, misal ya kayak tadi disampaikan itu ada nyeri ulu hati, ada mual muntah, tapi ada keringat dingin, sama ada nyeri dada. Nah, kita perlu melakukan pemeriksaan tambahan lain nih. Jadi kayak misal di rekam jantung atau perlu juga di ronsen dadanya. Makanya kalau bisa diusahakan segera ke rumah sakit terdekat atau cari bantuan jika tidak dapat berangkat sendiri gitu. Jadi harus segera mencari pertolongan, jangan menunda waktu. Kan kadang-kadang dianggap kayak masuk angin nih gitu, kayak apa istilahnya, mungkin dianggap angin dulu seperti itu, atau masuk angin biasa kadang masih coba diminyakin dulu, atau kerokan ya, biasanya kadang ada yang suka kerokan gitu, kok nggak hilang-hilang, nanti baru ke UGD gitu. Nah, kalau sebaiknya sih kalau memungkinkan langsung cari pertolongan atau langsung datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Oh iya, memang ya lebih bagus mencegah daripada sudah mengobati ya. Mungkin kalau misalnya sudah terasa gitu ya langsung ke jadi mawan gitu buat itu ya. Iya, karena serangan jantung itu semakin dia lama dikasih pertolongan, itu nanti akan semakin banyak otot jantungnya yang mati, kan sayang ya. Atau jantung itu kan dia tadi yang sudah disampaikan waktu di awal, untuk jantung dia berfungsi memberi nutrisi pada jantung. Nah, jadi kalau yang berfungsi memberi nutrisi itu dia terpotong atau tertutup, jadi nutrisinya nggak sampai ke otot jantung, nanti otot jantungnya tidak bisa bekerja dengan baik. Gitu. Jadi secepatnya sih kalau bisa langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus ini dok, kalau misalnya yang paling sering kena serangan jantung tuh yang orang kayak gimana sih dok? Jadi kalau ada namanya faktor resiko ya, faktor resiko pada yang bisa apa yang rentan terkena serangan jantung itu. Jadi faktor resikonya bisa misal keturunan atau di riwayat keluarganya pernah ada yang sakit serangan jantung. Nah, keluarga itu yang dimaksudkan adalah keluarga yang masih satu darah atau satu induk ya. Jadi maksudnya seperti dari orang tua ke anak, atau mungkin ada riwayat sakit jantung di saudara seperti itu. Jadi kalau misalkan kadang ada nih yang bertanya, itu kakak ipar saya ada yang pernah karena serangan jantung, saya jadi takut ini kalau ada keluhan gini. Nah, itu sebenarnya tidak termasuk dalam keluarga yang sedarah ya, tapi kalau memang ada keluhan yang mengarah ke jantung, boleh saja untuk periksa atau screening untuk apakah ada penyakit jantungnya atau tidak. Kemudian itu yang pertama ya, jadi faktor risiko dari keluarga atau riwayat keturunan. Kemudian yang kedua, pada orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi. Tadi kan sudah disampaikan ya, untuk penyumbatan di jantung koroner itu kebanyakan adalah karena penumpukan plak di pembuluh darahnya. Jadi plaknya itu biasanya adalah berupa plak kolesterol. Jadi makanya orang-orang yang kadar kolesterol yang tinggi itu memang berisiko terjadi penyumbatan jantung. Kemudian berikutnya itu tekanan darah tinggi atau hipertensi ya. Hipertensi. Jadi biasanya kalau pada orang dengan tekanan darah tinggi itu pembuluh darahnya juga sudah mulai ada kerusakan gitu. Itu karena saling terpapar tekanan yang tinggi di pembuluh darahnya. Pembuluh darah termasuk koroner. Jadi pembuluh koroner itu juga termasuk bagian dari pembuluh darah gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga
orang dengan diabetes mellitus. Diabetes mellitus itu juga biasanya ada kerusakan di mikrovaskular atau ya di pembuluh darahnya, seperti itu, di struktur pembuluh darahnya, sehingga dia ada kecenderungan untuk penumpukan plaknya. Kemudian ada lagi faktor risiko yang lain itu obesitas atau kegemukan. Nah itu nanti ada sih cara untuk menghitung namanya indeks massa tubuh ya, untuk menghitung apakah ini sudah masuk kegemukan atau belum sih gitu. Kemudian ada lagi itu kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Aktivitas fisik, jadi kayak orang-orang yang sukanya itu aktivitasnya cuma sering tiduran aja di rumah atau pekerjaannya banyak duduk gitu, dari pagi sampai sore duduk terus, tidak ada peregangan atau memang tidak pernah olahraga gitu. Kemudian yang lain lagi ada faktor resikonya itu merokok. Nah ini masih banyak nih ya di Indonesia ya. Jadi iya, jadi dikit-dikit apa kalau capek merokok, pusing merokok. Jadi yang masih muda-muda itu juga udah sekarang tuh banyak yang terkena serangan jantung juga. Jadi salah satu faktor risikonya itu kebanyakan itu. Kemudian faktor risiko yang lain itu dari stresor atau ya mungkin memang sedang ada banyak pikiran atau terlalu banyak beban pekerjaan, seperti itu juga bisa jadi salah satu pemicu. Kemudian ada lagi yang lain yang tidak bisa dihindari tadi, seperti faktor risiko keluarga ya, jadi usia. Usia itu kalau pada pria itu di atas 45 tahun, kalau pada wanita di atas 55 tahun gitu, atau biasanya atau sudah pernah menopause, sudah mulai masuk menopause gitu. Berarti memang faktor risikonya ada yang bisa dihindari, ada yang tidak bisa dihindari ya dok ya? Iya. Ya, tadi dari penjelasannya dokter juga tadi memang apa namanya istilahnya banyak yang berpengaruh ke gaya hidup lah istilahnya dok ya, kayak olahraga tadi, seperti apa namanya kolesterol itu kan termasuk gaya hidup ya dok ya? Iya, memang faktor risiko itu bisa dua macam itu sih kalau dikelompokkan ya. Jadi ada yang bisa dihindari sama yang tidak. Nah kalau yang tidak itu ya sudah gimana lagi ya. Tapi kalau yang bisa dihindari itu sebaiknya sebisa mungkin diminimalkan gitu pada diri masing-masing untuk meminimalkan risiko serangan jantung. Ini lah gitu. Kalau misalnya memang ada olahraga khusus kasih dok, misalnya buat yang pasien jantung kan takutnya kalau misalnya ada kalau terlalu capek terlalu lama nanti malah takutnya. Nah apakah memang harus olahraga yang berat atau ada olahraga khusus atau gimana juga? Kalau olahraga itu sebenarnya untuk penyakit jantung sendiri yang sebaiknya itu adalah yang intensitasnya itu homogen atau bebannya juga homogen. Jadi bukan yang kompetitif atau yang seperti badminton atau voli atau futsal seperti itu, tapi lebih ke yang continue, jadi seperti jalan kaki atau jogging atau sepeda. Oh, yang malah yang terus-menerus gitu dok ya? Ya, jadi bukan yang terus harus kecepatannya naik turun atau kompetitif nanti kalau apa namanya pengen ngejar skor gitu enggak. Jadi lebih ke yang sama terus kemudian bebannya. Kemudian dia disarankan juga untuk olahraga itu yang tidak sampai terlalu lelah. Jadi semampunya masing-masing aja gitu. Ya, karena yang tahu tingkat kelelahan itu adalah dari individu masing-masing. Jadi sebaiknya sih tidak sampai yang terlalu lelah sekali, karena takutnya kalau terlalu capek, kalau terlalu lelah itu nanti jadi salah satu faktor resiko yang namanya stresor tadi gitu. Juga saya pernah sering dengar nama Pak misalnya serangan jantung setelah olahraga kayak di futsal, biasanya terlalu capek sih tiba-tiba serangan jantung, itu memang mungkin ya dok ya? Ya itu bisa memang mungkin terjadi, makanya lebih disarankan olahraga yang kita bisa istilahnya maksimal, jadi tidak sampai terlalu lelah sekali dan pasien bisa mengukur diri sendiri, bisa langsung stop, tidak mendadak begitu.
Sesering apa sih dok kalau olahraga buat orang jantungan itu dok? Kalau olahraga yang disarankan itu sebaiknya sekitar 150 menit per minggu atau sekitar 30 menit per hari dalam frekuensinya sekitar 5 sampai 7 kali seminggu. 30 menit setiap hari itu dok ya? Ya, kira-kira segitu lah. Aku dan kembali lagi tadi ke rokok dok ya. Itu kan kalau misalnya akhir-akhir ini kan memang ada yang istilahnya vape ya dok ya, rokok elektrik. Itu juga berpengaruh ke jantung nggak sih dok sebenarnya dok? Kalau untuk vape sendiri, untuk kandungannya, jadi ada kandungannya itu yang tetap ada mirip yang di rokok ya, jadi tetap itu tidak disarankan juga sih. Jadi begitu disarankan stop rokok ya udah stop aja, stop termasuk rokok yang jenis apapun termasuk vape gitu. Berarti nggak rokok biasa, nggak vape itu tetap sama lah isinya lah ya. Ya, Harus dihindari apalagi buat yang penyakit jantung itu dok ya. ya apalagi yang sudah pernah kena gitu. Jadi oh ya satu lagi nih, kalau sudah ada riwayat penyakit jantung itu sebaiknya kan memang sudah stop yang semua faktor risiko tadi ya, diusahakan untuk menghindari semua faktor risiko tadi. Dan walaupun obatnya sudah diminum rutin, sudah merasa enakan nih, tidak ada keluhan gitu, buat aktivitas sehari-hari udah biasa aja nih gitu, tetap tidak boleh kembali ke kebiasaan lama, contoh jadi merokok lagi, itu tidak boleh. Oke. Tapi yang apa enak sekarang bukan berarti harus berhenti gitu dok ya, tetap harus dipertahankan terus ya sampai nanti terus gitu ya. Iya, karena kita harus mempertahankan kondisi itu tidak mudah ya. Memang kadang-kadang pasien itu, oh udah sekian bulan atau sekian tahun minum obat nih, udah enakan. Saya udah bisa olahraga rutin juga, aktivitas kayak biasa, bisa nyetir sendiri atau bisa ke sawah. Coba dikit-dikit lagi gitu, merokoknya tetap tidak boleh. Ya, tetap ya lebih baik mencegah daripada mengobati dok ya sebenarnya dok ya. Betul sekali, itu namanya jadinya pencegahan sekunder ya. Jadi kalau sebelum pernah kena serangan jantung kita menghindari faktor resiko, itu namanya pencegahan primer. Kalau sudah pernah kena serangan jantung, untuk menghindari serangan jantung ulang itu namanya pencegahan sekunder. Jadi nama-nama sama-sama namanya pencegahan. Oh, kalau misalnya dari penyakit jantung sendiri dok, itu kira-kira ada pantangan makanan yang nggak boleh. Tadi kan dokter sempat bahas kolesterol ya dok ya. Mungkin ada pantangan lain nggak dok buat pasien yang apa ada risiko jantung atau penyakit jantung? Jadi itu untuk mengurangi risiko ya. Jadi yang pertama tadi kan perubahan gaya hidup ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, yang ada stop merokok, kemudian olahraga rutin, berusaha menghindari obesitas, atau kalau memang sudah terlanjur obesitas itu ya diusahakan menurunkan berat badan ya. Kemudian untuk makanan itu yang diusahakan yang rendah kolesterol, jadi menghindari yang semacam gorengan atau makanan bersantan seperti itu. Kemudian tadi faktor resiko yang lain ada hipertensi ya. Hipertensi itu dia bisa kadang dipicu dengan diet yang tinggi garam gitu. Jadi makanya itu harus diusahakan dietnya pada pasien-pasien ini juga yang rendah garam. Bahkan walau pada orang-orang yang belum pernah kena serangan itu tetap diusahakan dietnya itu juga rendah garam, jadi jangan terlalu tinggi garam karena nanti jadi faktor resiko hipertensi. Nanti nyambung lagi, kalau dari hipertensi bisa jadi faktor resiko serangan jantung lagi ya. Berarti memang yang harus dihindari tinggi garam, terus tinggi gorengan juga dihindari, untuk yang santan-santan juga harus dihindari dok ya. Iya, sama satu lagi nih, memperbanyak makan sayur dan buah. Jadi mempertimbangkan diet tinggi serat gitu ya. Nah, sobat ikhlas semua, luar biasa sekali ya pembicaraan kita bersama Dokter Putri pada saat ini. Mungkin dari Dokter Putri sendiri, apakah ada tambahan atau kira-kira untuk menyimpulkan lah kira-kira untuk pendengar ini tentang serangan jantung ini? Oke, jadi tadi seperti sudah disampaikan ya, untuk faktor-faktor resiko tadi
diharapkan untuk bisa dihindari. Jadi itu adalah namanya pencegahan primer ya, atau prevensi primer. Kemudian untuk prevensi sekunder juga perlu dilakukan pada pasien-pasien yang memang sudah terkena penyakit jantung gitu. Kemudian untuk olahraga juga sangat disarankan, baik untuk orang-orang yang belum pernah kena penyakit jantung atau pada pasien-pasien yang memang sudah terkena penyakit jantung. Jadi mohon diperhatikan itu tadi untuk pencegahan faktor-faktor resiko atau meminimalkan faktor resiko, kemudian olahraga rutin, kemudian yang jelas mengontrol penyakit yang bisa menjadi faktor resiko. Misal sudah punya penyakit diabetes, penyakit gula, atau penyakit darah tinggi atau hipertensi, itu diharapkan untuk kontrol teratur, walaupun misalkan tensinya atau kadar gula itu sudah bagus, tetap harus berobat rutin. Itu namanya prevensi atau pencegahan sekunder untuk meminimalkan resiko terkena serangan jantung. Terima kasih Dr. Putri Septiani SPJP. Sobat Ikhlas, sangat bermanfaat sekali sesi kita pada pagi hari ini dari penjelasan dari Dr. Putri. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita terhadap topik ini, jangan khawatir, apalagi sudah mendengarkan pembicaraan ini ya, sudah tidak menemukan kasus serupa, tidak usah khawatir, langsung saja datang dan konsultasi ke RSUD Prambanan. Atau misalnya hanya sekedar ingin bertanya mengenai informasinya, RSUD Prambanan di 0811 257 4341 melalui WhatsApp atau telepon langsung dengan 0274 439 8356. Untuk Poli Dokter Putri Septiani SPJP sendiri ini buka dari hari Senin sampai Sabtu. Untuk pendaftaran dari Senin sampai hari Kamis jam 7 sampai jam 12 siang, kemudian hari Jumat jam 7 sampai jam 10 siang, dan hari Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang. Oke, mungkin cukup sudah untuk kesempatan kita pada waktu ini. Terima kasih Dr. Putri atas kesempatannya. Sampai jumpa di Kasmaran Kencan Sehat bersama RSUD Prambanan selanjutnya.